Assalamualaikum, selamat datang di channel Ana Jawara. Nah, kali ini sudah ada kiriman lagi, yaitu Sony Xperia XZ2. Yang di sini katanya sudah diperbaiki LCD blank hitam, yang di sini sudah dibelikan LCD tetapi tetap blank hitam ya. Ini LCD barunya. Ini kiriman dari Depok, kalau nggak salah Depok ya. Nah, seperti ini LCD-nya baru tetapi dipasang tetap blank hitam ya. Ini sebetulnya jangan beli dulu ya untuk LCD-nya. Kalian bisa cek dulu yaitu jalur-jalur LCD-nya, jangan diganti dulu karena memang kalau tidak kena air atau jatuh atau kenapa ya tiba-tiba blank hitam, dicek dulu ya teman-teman seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk LCD-nya memang blank hitam. Ini sudah saya coba dan saya coba cas di sini, pengecasan mengisi, ini kondisi hidup ya, karena sudah saya nyalakan tadi ya. Ini cuman getar saja dan posisi LED-nya nyala biru, hijau maaf, nyala hijau seperti ini, berarti tandanya yaitu handphone itu nyala tetapi tidak tampil ke menu layar utama seperti ini ya. Oke, langsung saja kita akan coba reset, bukan reset, reboot ulang. Nah, di sini sudah getar dan sudah ada indikator baterai, ini tetap tidak bisa ya. Ini berarti sudah, harusnya kalau dia memang menyala dia sudah bisa ke menu tampilan Sony ya. Nah, ini kita bongkar karena ini sudah nyala, dalam keadaan nyala. Ini sebetulnya kita cek di sini. Oke, karena ini sudah nyala dan kita akan bongkar dulu, kita lepaskan baterai ya sebelum kita jumper atau sebelum kita ukur-ukur. Kita lepaskan dulu yaitu baterainya. Untuk cara melepas baterainya kita harus membongkar yaitu kaleng atau seng seperti ini, atau ini tutup mesinnya, kita bongkar bautnya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah fix kita bongkar, kita akan ukur ya. Oke, setelah kita bongkar dan kita copot baterai, kemudian kita akan ukur yaitu di sini fuse-nya atau sekringnya di sini. Nah, kita ukur. Kalau sekringnya mati atau putus, kita harus jumper. Nah, ini kita ukur, ternyata di sini sekring mati ya teman-teman, atau putus. Tetapi kita harus ukur apakah sekring ini ada tegangannya. Nah, kita harus ukur ke DC ya, sekitar 12 volt saja. Ini kita ukur yang bawahnya ini ada tegangan atau tidak putus. Yang paling atas ini ya, yang namanya fuse atau sekring. Nah, kemudian kita kasih ke DC 3 volt saja supaya kelihatan, karena untuk ini kita harus menggunakan DC ya, yang seperti ini. Untuk cara ukur ini ya, ada tegangan untuk fuse-nya, ada tegangannya, dan kita harus jumper karena ini fuse-nya putus. Untuk cara jumpernya itu sangat mudah sekali, kita hanya perlu solder timah sama kabelnya, yaitu kabel jumper. Sebelum kita jumperkan, karena ini kabel jumper, kita harus melumuri dulu dengan timah, atau kita harus mematangkan ini kabel jumpernya. Kalau sudah kita lumuri dengan timah seperti ini, kemudian kita baru solderkan atau jumperkan di sini teman-teman. Ini sangat mudah sekali ya. Yang paling atas sendiri untuk resistornya, atau di sini fuse-nya atau sekringnya ya teman-teman, yang kita jumper. Karena sekring ada tegangan, tetapi ketika dibolak-balik
itu tidak ada tegangannya, yang satunya itu tidak ada tegangannya, yang kutub satunya ada tegangan, yang kutub satunya tidak ada ya teman-teman untuk DC nya. Oke, setelah kita jumper ini ya, yang kita jumper nih saya dekatkan supaya lebih jelas dan supaya lebih mantap. Oke, cara jumpernya mudah sekali seperti ini. Nah, kita tidak perlu mencopot fuse tersebut ya teman-teman, karena lebih mudah ya. Kalau kita copot juga bisa, tetapi enak seperti ini juga enggak apa-apa. Oke, setelah itu kita tinggal pasang untuk tutup mesinnya. Ini ya yang kita jumper, yang paling atas sendiri di sini. Saya perlihatkan supaya lebih jelas, atau kalau kurang jelas bisa simak di kolom deskripsi, ada juga yang saya perbesar ya, yang lebih jelas. Nah, ini hanya seperti ini. Sebelum kita cek semuanya, kita cek dulu yaitu LCD-nya, karena ini LCD baru, siapa tahu ada sobek atau ada yang cacat. Oke, langsung saja, ini bergetar dan sudah tampil menu Sony, berarti di sini sudah fix atau lampunya sudah teraktasi, sudah bisa menyala untuk lampu LCD-nya. Sudah fix seperti ini. Oke teman-teman, untuk tutorial ini seperti ini ya teman-teman. Oke, ini terlalu gelap, kita naikkan. Oke, seperti ini sudah fix ya, sudah bisa kita gunakan untuk handphonenya. Kita tinggal memasangkan atau mengelem seperti tadi kita membongkar. Sangat mudah sekali ya untuk cara mengelemnya, pasti kalian sudah bisa. Nah, tidak akan saya lanjutkan, dan semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dari saya ya, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman teman-teman semuanya, dan simak terus tutorial berikutnya ya. Semoga tutorial-tutorial berikutnya bisa membantu teman-teman semuanya, bisa menambah pengalaman semuanya. Oke, langsung saja saya ucapkan sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.